Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita sebelum buka puasa bersama, kita isi dengan qiraah sebentar. La'alla thawaban azim, agar pahalanya lebih agung mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yarfa'u alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat, beberapa derajat, bukan satu derajat, jamak, maknanya banyak derajat. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama darajat fawqa darajatil mu'min bi 27 darajat. Wa baina darajatain 500 sanah. Bagi orang yang berilmu atau menuntut ilmu, magam ilmu daripada magam ibadah, iman. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Jadi taat itu, ibadah kepada Allah adalah iman. Kemudian itu pun derajat, ada derajatnya. Sehingga derajatnya orang yang menuntut ilmu, hidupnya dengan ilmu, ama derajat orang yang ahli ibadah, berkata Abdullah bin Abbas, baina darajatain, antara dua derajat, bukan dua derajat, maknanya antara dua derajat, satu derajat. 500 sanah, 500 tahun ditempuh dengan ibadah. Dengan ibadah. Kenapa? Karena ini adalah fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu asna dikatakan oleh Syekh Rusli, dikatakan al-ilmu asna sa'iril a'mal wa huwa dalil khair wal ifdal. Ilmu fawqal a'mal, lebih tinggi daripada amal ibadah yang lainnya. Ya, duduk saja itu lebih tinggi daripada menuntut ilmu, lebih tinggi daripada amal ibadah yang lain. Kenapa? Wa huwa dalil, yaitu dasar atau bukti, dalil khair, kebaikan. Untuk kita berbuat baik, mesti kita mengerti ilmu. Kalau tidak mengerti ilmunya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala urusan amal ibadah kepada Allah tanpa didasari pengetahuan yang membayanginya, mengontrol ibadah itu sah enggaknya, maka amal ibadah tersebut mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu asna, tinggi derajatnya. Baina darajatain 500 sana, 500 tahun kalau kita menempuh dengan ibadah, zikir, tilawatul Quran, apapun bentuknya, tentang masalah ibadah yang wajib, ada yang sunnah, maka itu bisa itu mendapati satu derajat saja sudah 500 tahun. Kalau 27 derajat 13.500 tahun. Kita nggak punya umur 13.500 tahun. Ini remeh bagi umat Islam, umatnya Rasulullah SAW. Julus bil ilm. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'a fil majlis al-ilm khairul laka min 1000 rak'ah. La tamassaka kalam wa la taktubul harfa. Khairul laka min ibadatin 1000 rak'ah. Dalam hadis, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar saja di majlis ilmu. Lebih baik tidak kau menjalankan pena. La tamassaka kalam wa la taktubul harfa, dan tidak engkau menulis satu huruf pun dalam ilmu tersebut. Khairul laka min ibadati 1000 rakaat. Lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah, kita isi dengan fadilah yang bagus. Walaupun kita intizar menunggu buka puasa dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW, ilmu ini sesuatu yang luar biasa pahalanya, tinggi derajatnya. Ya. Dalam kitab Turratun Nasihin fi Wa'dil wal Irsyad, pengarangnya Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kharbari. Ini madhabnya Hambali. Kitab Turratun Nasihin ini dikarang oleh madhab Imam Hambali.
Beberapa orang-orang asatidah, guru-guru yang tidak mengenal ini kitab mengatakan bahwa kitab Durratun Nasihin adalah al-mawdu' atau dhaif, lemah. Kenapa? Karena beberapa banyak yang di dalam dikatakan tentang masalah yang disunnahkan di kita diwajibkan di murid. Karena dikatakan itu tidak memakai usul. Karena dhaif dan banyak hadis-hadis khurafat yang dibawa oleh orang-orang Yahud. La, ini fadail, sunnah. Hatta Imam An-Nawawi mengatakan mengarang satu kitab namanya Al-Adhkar tentang apa? Fi tahdhib wa targhib wa tarhib, masalah ibadah. Wa amal bih walau kana marra fi hayat. Wa amalkan itu hadis walaupun hadis dhaif. Lebih baik daripada perkataan ulama, doktor, profesor apapun, hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan hadisnya Nabi walaupun dhaif, tetap hadisnya Nabi. Hanya perawinya aja yang membuat dhaif, membuat lemah, tetap hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa ulama tidak dikatakan itu bukan hadis. Bahkan mereka ulama mengatakan hadis. Hadis maudhu yang perawinya kadzib, orang yang bohong, ghairu thiqah, ghairu makbulah, syiddatul dha'f, sangat-sangat lemah. Maka itu pun para ulama tidak mengatakan bukan hadis tapi maudhu. Kalau ada fi syartain, dua syarat. Kalau dia tahammul annahu, dia bisa mencari tariqah, jalan untuk ini hadis, benar hadisnya Nabi. Irtibal dari hadis dhaif, maudhu yang di lain perawi ini ghairu thiqah atau kadzib, diriwayatkan oleh imam yang lain, ini hadis dhaif, maka irtifa. Untuk mengamalkan tidak makruh karena dia punya kaidah mengerti. Atau mengamalkan hadis maudhu laisa biqasdil hadis. Tidak bahasa nih, tidak apa-apa. Ya. Kan di Hadramut banyak orang-orang dulu kala saya di Hadramut, banyak orang-orang saya dapati di Hadramut sendiri atau orang-orang Indonesia dari orang-orang Hadramut yakhluqu ra'sahu, menggunduli kepalanya. Man halaka ra'sahu 40 rubuan sara aliman aw faqihan, dikatakan. Itu hadis maudhu. Hadis maudhu. Ya, biqasdil hadis makruh. La yuram, tidak diharamkan. Amma sekarang banyak orang hadis sahih. Hadis sahih. Naam, hadis sahih mesti wajib hukumnya kita amalkan. Lakin hadis dhaif wa amal. Kata Imam Ghazali dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, siapa orang yang mengamalkan yang wajib saja, ya, yang wajib saja tidak mengamalkan sunnah rugi. Seperti orang yang berdagang, wajib itu modal dan sunnah itu untungnya, ribihnya. Kalau dia berdagang dapatnya modalnya saja, sunnah tak dapat untungnya, maka rugi dalam seorang pedagang. Yaumul qiyamah nanti dia rugi. Walihada amalkan walaupun hadis dhaif. Apalagi hadis ini hasan atau sahih, demi, ya. Begitu kita indana tidak membuang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuang. Lain dari orang-orang yang lain, ya. Membuang sehingga jalannya lebih sempit untuk menuju kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membuka jalan lebar-lebar, kita mencari jalan, kalau ada jalan tikus bisa sampai ke sana, istilahnya kita sampai ke sana kita tempuh karena jalan utamanya macet. Maka cari jalan yang bisa memudahkan kita cepat sampainya. Dan begitu kita ahli sunnah wal jamaah, orang tua-tua kita. Begitu ajarannya, ya. Nah, ini di dalam kitab ini tentang kita akan membacakan tentang masalah fadail tarawih. An Ali ibn Abi Thalib, ini hadis dibawakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Ya. Satu, Sayyidina Ali itu sepupu Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad, diangkat menjadi saudara Muhammad di dalam bai'ah, di dalam persaudaraan. Kemudian mantu Nabi Muhammad, gaib Nabi Muhammad, tangan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali banyak fadailnya. Tetapi dalam kesahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengafdalkan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Allah memuliakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis, "Ya Ali, inni sa'uqaddimuka walakin Allah yuqaddimu Abu Bakar." Wahai Ali, sesungguhnya aku telah ingin mendahulukan engkau, tetapi Allah Ta'ala memutuskan bahwa yang paling mulia setelah aku Abu Bakar. Maka sebagai khalifah Rasulullah mengangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dan memerintahkan Abu Bakar menjadi imam tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang keadaan kurang sehat.
Ini dalla annahu badal bin Rasulillah, pengganti Nabi Muhammad ba'dahu, setelahnya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, Al-Imam Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi Muhammad oleh Sayyidina Ali, "Man yu'miru ba'daka ya Rasulullah?" Siapa yang memerintah engkau wahai Rasulullah? Ali, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Itu tertera di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Muhajir dan Imam Ali bin Ja'far Sadiq. Jadi khalifah yang keempat wasahihah itu betul-betul dengan muraiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapat dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat. Dan Sayyidina Ali adalah babul ilm, pintunya ilmu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilmi wa aliun babuha, faman arada al-ilm falyati al-bab." Saya adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali pintunya. Siapa orang mau ilmu datang kepada pintunya melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa kalau tidak ada Ali maka hancur Sayyidina Umar. Karena beberapa masalah di dalam khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali yang memutuskan dan bertanya Sayyidina Umar tentang masalah agama. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemuliaan-kemuliaan di dalam jihad yang ini. Sayyidina Ali bagus dalam kemuliaannya. Mantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, gaib Rasulullah, saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam kesahabatan saja, Sayyidina Abu Bakar dijadikan paling mulia sahabat. Nah, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran orang tua-tua kita. Jangan ikut yang model-model lain ya. Nah, ini Sayyidina Ali, riwayat hadis Sayyidina Ali. Ada beberapa orang yang mengatakan, "Mana riwayat Sayyidina Ali? Hadisnya banyak, ayuhal ikhwan." Dia enggak baca kitab saja. Coba kalau baca kitab Ajdadu, riwayat Sayyidina Ali penuh di dalam kitab-kitab Ajdadna. Bahkan di dalam kitabnya Hambali banyak an Ali radhiyallahu anhu. Itu dia ingin merusak kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencaci maki, dengan mengucilkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaannya yang menjadikan dia rusak karena berlebihan. Kita Ahlul Bait, tariqah Ahlul Bait cinta kepada sahabat dan tidak benci seperti Wahabiyah. Begitu Sayyid Al-Habib Salim mengatakan di dalam syairnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, an fadail tarawih, tentang kemuliaan tarawih. Fi syahr Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Faqala yakhruju lil mu'min min dunubihi fi awwali lailati ka yaumi waladatuhu al-ummu, katanya. Di dalam pertama di bulan Ramadan tarawih akan dihapus dosanya seorang mukmin, yakhrujul mu'min min dunubihi, seperti orang mukmin keluar dari dosanya fi awal lailatul Ramadan, di hari pertama lailatul Ramadan, kayaumi waladatu ummu, seperti dia dilahirkan oleh ibunya, putih bersih, tidak ada dosa. Apabila kita mendapati tarawih dan sholat tarawih di hari pertama, insya Allah Allah Ta'ala ampuni, sehingga Allah Ta'ala bersihkan dari segala macam dosa. Mudah-mudahan berkatnya Ramadan dan salat tarawih. Kemudian wa fil lailatis tsaniyah, dikatakan pahala di malam yang kedua di dalam salat tarawih, yaghfir lahu wa li abawayhi in kana mu'minan, diampuni baginya dan kedua orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia seorang yang beriman kepada Allah taala. Wa fil lailatis sadisah, dan di hari yang ketiga, tarawih yang ketiga, yunadil malak, yaitu menyeru malaikat min tahtil arsy, dari bawah arsy-Nya Allah, istinaful amal ghafarallah ma taqaddama min dambihi, diampuni dosanya yang lalu-lalu. Wa fi lailatil rabi'ah min ajr, daripada pahalanya misal qira'atut Taurat, qira'atut Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Dan apabila kita bertarawih di hari keempat, Allah Ta'ala beri pahala seperti kita membaca Al-Quran penuh, dan Taurat penuh, wal Injil penuh, wal Zabur begitu, wal Furqan, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti kita hatamkan kitab-kitab kalamullah yang lainnya. Itu pahala daripada tarawih yang keempat. Wa fi lailatul khamisah, dan di malam yang kelima, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan salat tarawih, a'tahu Allah Ta'ala mithl min man shalla fil Masjidil Haram. Allah berikan pahalanya seperti orang yang sholat di Masjidil Haram. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang di Masjidil Haram yang Masya Allah, tabarakallah. Itu pahalanya diberikan
diberikan kepada kita apabila kita sholat tarawih, melakukan sholat tarawih di malam hari, di hari yang ke-5. Wa Masjidil Madinah, juga pahala orang sholat di Masjid Madinah. Wa Masjidil Aqsa, orang yang sholat di Masjidil Aqsa diberikan kepada kita semua pahalanya. Seperti itu Allah Ta'ala berikan. Wa fil lailatis sadisah, dan di malam yang ke-6 a'tahu Allah Ta'ala thawaba man tafa bil baitil ma'mur. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala di malam yang ke-6, yaitu pahala siapa saja yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada di langit yang ketiga dan dipenuhi malaikat seperti Baitullahil Haram Mekah. Tak pernah berhenti. Masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Manusia di Masjidil Haram tidak ada satu detik pun berhenti untuk mengibadati Allah Ta'ala.